Oke. Kemudian di samping coracoideus ini dia tuh kayak ada tonjok, kayak ada cukukan masuk ke bawah ini. Ini namanya incisura scapulae. Oke. Incisura lekukan scapulae scapulanya. Oke. Oke, itu baru di depan. Kemudian kita nengok dari belakang. Ini biar kalian tahu posisinya ya. Ini tuh arah medial tubuh, ini tuh lateral, oke? Jadi di sini kepala kalian, ini kepala, oke? Ini skapulanya. Nanti di sini tangan, oke? Jangan kebalik-balik. Jangan kalian kira ini tuh bagian medialnya, ini bagian lateralnya, oke? Nah, kalau di depan, apakah sudah aman? Kita lanjut ke bagian belakang. Boleh, Bang. Baik, Bang. Oke, kalau di belakang kita lihat, yang penting, oke, ini bagian posterior ya. Yang penting, yang di belakang itu ada tonjolan panjang dan besar, namanya spina scapulae. Oke, spina scapulae dia mulai dari ya, bagian dari medial ini, dia jalan ke lateral sampai dia akan menjadi acromion. Jadi acromion itu adalah kelanjutan dari spina scapulae. Jadi nanti kan kalau tanya acromion itu kelanjutan dari titik-titik-titik. Jawabannya spina scapulae. Oke? Kemudian dari belakang juga tadi nampak kan processus coracoideus. Oke, kemudian yang penting tadi ada incisura scapulae juga kan. Oke, kemudian yang penting kalau dari belakang itu ada fossa supraspinata, supra di atas spinata spina scapulae. Berarti dia letaknya di atas dari spina scapulae. Oke. Kemudian kalau ada supraspinata pasti ada infraspinata. Oke, berarti itu adalah fossa yang berada di mana? Di bawah atau di atas? Di bawah. Oke, di bawah dari spina scapulae. Oke. Kayaknya itu aja kalau dari strukturnya. Kemudian, Tintanya, ya, yang spina scapula itu tadi di bagian lateral atau medial ya, Bang? spina scapulae itu dia berjalan dari lateral sampai ke medial. Oh, no, no, no. Ini medial nih. Ini medial. Ini bagian sini medial, oke? Sini lateral. Dia jalan dari medial menuju lateral. Di lateral dia akan menjadi acromion. Oke? Akan Baik, menjadi terima kasih, besar Bang. dan menonjol. Oke? Nah, kemudian yang kalau struktur udah aman. Sekarang kita bahas tentang margo dan angulus dari si scapula. Kalau margo itu berarti batas. Batas itu kayak semacam garis panjang kayak gitu loh. Oke, kayak batas lateral, batas medial, batas atas. Kalau angulus itu adalah titik-titiknya atau sudut-sudut dari si scapula. Oke. Kita lihat sekarang. Oke. Kalau margo dari scapula itu ada margo medial. Oke, ini margo medial. Warna aja ya, warna merah. Ini ada margo medial. Oke. Kemudian ada margo lateral sama margo superior. Oke, ingat. Ada margo medial. Oke, kalau margo medial, lateral, sama superior. Oke, kita lanjut sekarang ke angulus. Kalau angulus, dia itu ada di angulus inferior. Kita ganti warna ya. Oke. Ada angulus inferior, oke, titik sudut di bawah. Kemudian ada angulus superior, oke. Kemudian ada angulus lateral. Di medial kenapa nggak ada? Karena di medial ini nggak ada sudutnya, nggak ada titik. Kan di medial itu cuma lurus saja dia. Oke. Jadi angulus itu cuma ada di inferior, superior, sama lateral. Oke. Di angulus ada di lateral, superior, sama inferior. Oke. Aman? Aman untuk margo dan angulus bisa bedain kah?
Insya Allah bisa, Bisa, Bang. Bang. Oke, Insya Allah bisa, Bang. kemudian untuk strukturnya apakah aman atau adakah yang ingin diulangi? Bang, boleh diulangin nggak sih, Bang? Oke, yang penting ya, yang kita highlight ya dari skapula ya. Oke, kita mulai dari depan. Yang penting itu ada prosesus coracoideus di arah depan. Oke. Kemudian di belakang dia tuh ada acromion. Acromion tuh dia kayak semacam prosesus juga sih sebenarnya. Kayak menonjol gitu dari bagian skapula. Tapi itu dia tuh di belakang dia dan dua ini tuh nggak nyatu, oke? Acromion sendiri di belakang, coracoideus sendiri di depan. Oke. Kemudian di sampingnya tuh ada cavitas glenoidalis, tempat dia itu berartikulasi dengan humerus. Oke, ingat cavitas glenoidalis tempat dia bersendi dengan humerus. Kemudian kalau di sini tuh yang penting itu ada fossa subscapularis. Kemudian di bagian atas ini ada cekungan, yang penting namanya itu ada incisura scapulae. Aman? Dari depan. Oke, hafal ya struktur yang ini. Kemudian dari belakang yang penting itu ada spina scapulae. Ini nih. Dari medial kemudian ke lateral, di lateral dia akan membentuk semacam prosesus namanya acromion. Oke. Kemudian kalau di atas spina scapulae itu ada fossa supraspinata. Kalau di bawah spina scapulae itu ada fossa namanya fossa infraspinata. Oke. Kemudian di belakang itu aja sih yang penting. Kemudian jangan lupa margo dan angulus. Ingat margo itu artinya batas. Batas itu lebar. Inilah lebar gitu pokoknya. Oke, lebar. Sedangkan angulus itu sudut. Jadi sudutnya itu kayak titik-titik kecil kayak itu. Gimana sudutnya kecil. Sudut. Oke. Kemudian kalau margo, kita bisa lihat nih dari strukturnya. Ada margo medial. Oke, di bagian medial. Kemudian ada margo lateral. Nih. Oke. Medial, lateral. Kemudian ada superior. Oke. Kenapa inferior nggak ada? Karena bentuknya segitiga cuman. Oke. Nggak ada batas untuk di bawahnya. Oke. Kemudian kalau angulus, dia tuh ada angulus yang ada angulus yang superior, kemudian angulus yang inferior, sama angulus yang lateral. Ada sudut nih, satu biji lagi di sini. Superior, inferior, lateral. Jadi dia bentuknya segitiga kan. Oke. Apakah yang ingin ada yang kurang dimengerti? Udah aman, Bang. Oke, aman. Kita lanjut ke clavikula ya. Oke, clavikula itu dia agak kecil. Oke. Oh. Ya. Oke, sekarang tidak selesai dari situ. Oke. Kita sekarang harus bisa bedain skapula kiri dan kanan. Oke. Kalau untuk bisa bedain tulang itu kiri atau kanan, kita harus tahu dia itu depan belakang. Oke, depan dia itu di depan atau di belakang. Kalau kita harus tahu yang mana atas, yang mana bawah. Kemudian kita harus pilih satu landmark, satu struktur yang bisa kemudian kita ini apa? Struktur khusus ya, struktur patokan. Oke, struktur patokan di mana struktur tersebut harus berada di arah tertentu. Misalnya, kalau di kaki itu ada di tibia itu ada malleolus medial. Jadi malleolus medial itu harus selalu menghadap ke medial. Dia nggak boleh di lateral. Jadi nanti misalnya kalau kita bayangin, misal si tulang nih kita taruh ke kaki kanan, oke? Di kaki kanan betul dia malleolusnya menghadap ke medial. Tapi kemudian kalau kita taruh ke kiri, malleolus medialnya itu arahnya kok udah menghadap ke lateral, udah nggak sesuai lagi dengan namanya. Agak susah dibayangin ya, karena nggak ada tulangnya, jadi susah diperagain. Tapi kita coba ya sekarang ya untuk si skapula. Oke. Sekarang kita harus tahu yang mana depan, yang mana belakang. Oke. Biar nggak ribet, kita tuh pilih masing-masing ini satu struktur aja, biar nggak pusing hafalnya. Oke, kalau depan belakang, ingat aja, di depan itu ada prosesus coracoideus. Kalau di belakang tuh nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada si prosesus coracoideusnya. Oke? Kita jadi patokan ya, berarti di depan ada prosesus coracoideus. Kemudian kalau di atas bawah,
kita tinggal ingat aja, atas itu lebih lebar daripada yang bawah. Jadi kita udah tahu ini bagian atas, ini bagian bawah. Oke, jadi aman ya untuk atas bawahnya. Kemudian struktur patokan untuk scapula aku paling suka lihat patokannya itu cavitas glenoidalis. Glenoidalis. Noid. Oke. Dia itu harus selalu menghadap ke lateral. Oke. Harus ke lateral. Oke. Ingat aja. Cavitas glenoidalis harus menghadap ke lateral. Oke. Jadi pertama, untuk tentuin dia sisi kiri atau kanan, pertama si scapula yang kita harus hadapin ke depan. Oke. Kemudian kita nengok si cavitas glenoidalisnya itu harus menghadap ke lateral. Oke. Kemudian ada yang tahu nggak ini kira-kira scapula kiri atau kanan? Kiri. Kanan. Karena kan ini kan gambar nih. Kan kalau kita pasang di diri kita kan terbalik nih. Ngerti nggak? Ini tuh kan bagian medial. Oke. Berarti ini kita pasang di bagian medial lah, dekat sternum kita. Kemudian kalau di ujung sini, itu kan harus hadap lateral, karena dia akan menghadap ke humerus. Kalau, oke. Kan ini lateral. Kan? Kalau ini kita taruh di sisi kanan kita, oh. Kalau kita taruh ini di sisi kiri kita, cocok nggak ini tuh ke arah lateral? Coba kan bayangin. Ingat ya, ini kalian harus balik dulu scapulanya. Make sense nggak? Oke. Kita gambar aja ya. Ini manusia nih. Oke, ini manusia. Oke, sekarang ini tuh kita mau cocokin. Dia itu di kiri atau kanan. Ingat ya, ini tuh kan tab. Jadi ini tuh kanan, ini tuh kiri ya. Kan ini mirror kan? Oke, make sense nggak? Ngerti sejauh ini? Ngerti, Bang. Oke. Bang. Kemudian coba kita pasangin ya ini ya, ke sini ya. Oke, kita pasangin scapulanya ke sini. Oke. Nah, bagian glenoid itu harus ke lateral kan? Berarti dia cocok ini tuh kanan atau kiri? Kanan, Bang. Kanan cocok kan? Kanan, Nah, Bang. sekarang coba kita ambil ini. Kanan. Oke, kita ambil ini. Kita taruh di kiri ya. Hep. Nih glenoidnya. Cocok nggak? Kan glenoidnya harus Enggak, Bang. ke arah lateral. Tapi pas kita taruh di kiri, ini tuh glenoidnya ke arah medial tubuh. Oke? Jadi ini nggak cocok kan? Nah, dari situlah kita tahu si scapulanya ini kiri atau kanan dari struktur yang patokan kita. Oke? Kita tuh harus pertama tuh kita cari struktur, terus kita patokin nih di otak kita. Struktur itu harus ke medial ataupun ke lateral. Kalau di sini aku ambil cavitas glenoid. Glenoid itu harus ke lateral. Oke? Ketika kita cocokkan misalnya si glenoidnya, glenoidnya tuh ke arah medial, bukan ke lateral. Berarti dia tuh bukan sisi itu. Contohnya ini. Pas kita cocokin, si glenoidnya itu pas ke lateral ketika kita taruh di lengan kanan kita. Sedangkan pas kita taruh di lengan kiri, nggak cocok dia ke lateral. Malahan si glenoidnya itu ke arah medial. Sampai sini paham nggak? Paham, Bang. Ada yang nggak paham? Kalau nggak ada yang paham, kalau ada yang nggak paham, tolong bilang biar pulang. Oke? Atau udah aman semua? Baik, Bang. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang ke clavicula. Waduh, ini susah. Oke, kalau strukturnya yang paling penting itu ada ada ekstremitas sternalis di sini. Ini ada ekstremitas sternalis. Kemudian di ujung sini ada ekstremitas acromionalis. Ekstremitas. Oke.
Kemudian ini kan bagian ini nampak atas. Kemudian kalau kalau nengok dari bawahnya itu, ya ini bagian bawah ya. Itu tuh nampak di sini tuh ada tuberculum, namanya tuh konoid. Oke, tuberculum conoideus. Conoideus. Kemudian di sini tuh ada sulcus yang agak panjang, namanya tuh sulcus sulcus musculus subclavia. Oke, ingat ya, ekstremitas acromionalis, ekstremitas sternalis, sulcus musculus subclavia sama ada tuberculum conoideus. Tuberculum conoideus ya. Kemudian kenapa dibilang ekstremitas sternalis? Karena dia nanti akan lengket ke sternum. Sedangkan di sini kenapa dibilang acromionalis? Karena dia akan lengket ke kemana kira-kira? Ke acromion dari os scapula. Oke. Oke. Sekarang cara kita bedain yang mana depan, yang mana belakang. Oke. Jadi scapula itu dia tuh terdiri dari dua bagian sebenarnya. Kalau kita nengok-nengok ya. Sepertiganya ini itu menghadap ke belakang dia. Kalau digambar agak menghadap ke belakang nih. Kemudian 2/3 bagian yang banyak itu akan menghadap ke depan. Jadi itu dia tuh kayak semacam S. Oke. Tapi S-nya tuh enggak rata. Oke, lebih panjang depan daripada ke belakang. Belakang tuh cuma 1/3, 2/3-nya lagi ke depan. Oke, 2/3-nya lagi ke depan. Dan 2/3-nya lagi, ya, yang bagian 2/3 ini, dia itu harus menghadap ke medial. Itu pokoknya ingatnya. Oke, 2/3 itu harus lengket ke sternum. Sternum itu di bagian medial atau lateral tubuh? Bagian medial tubuh. Jadi, coba kita pasang ini ya ke orang nih. Kita pasang ke orang. Copy. Paste. Nah, sekarang kita pasang nih klavikulanya. Kira-kira dia klavikula kiri atau klavikula kanan? Jarang sih tanya klavikula. Oke. Kan ini kan lebih panjang ke medial. Berarti ini tuh nah, langsung nampak sih ini. Berarti ini punyanya Kanan. yes, yang kanan. Karena bagian sininya itu harus ke medial. Sedangkan kalau kita taruh ini, kalau taruh ini ke kiri, kan again ini kanan, ini kiri ya. Ini kanan, ini kiri. Kiri. Nah, sedangkan kalau kita taruh ini klavikula yang sama ini, nanti ekstremitas sternalis yang harusnya medial menuju ke lateral. Nggak sesuai lagi kan dengan namanya. Oke. Jadi struktur penentunya, ingat aja, bagian 2/3-nya ini harus ke medial. Sedangkan 1/3-nya lagi itu harus ke lateral. Oke, aman? Untuk klavikula, bedain kiri dan kanannya? Atau agak-agak kurang dimengerti, bilang aja. Bang, boleh Enggak, diulang? Bang. Oke. Ingat, klavikula itu bisa kita, ibaratnya bisa kita potong lah jadi 2. 1/3-nya, ini tuh kan cuman sedikit kan, ini yang menghadap ke belakang, ini tuh dari superior, makanya nggak berapa nampak. Tapi nanti kalau kalian lihat dari depan, dari anterior, itu nampak. Bagian sini tuh emang menghadap ke belakang dia, S-nya. Oke? Sedangkan 1/3 yang bagian banyak ini, dia tuh menghadap ke depan. Oke. Sekarang kalau udah posisi ininya, udah posisi ini. Oke, udah tau lah 1/3-nya tuh ke belakang, 2/3-nya ke depan. Oke? Terus kalian ingat, yang 2/3 ini, oke, dia harus lengket ke sternum. Sedangkan 1/3 yang belakangnya ini, dia tuh harus lengket ke acromion. Oke? Karena 2/3 ini dia harus lengket ke sternum, berarti dia letaknya di medial atau lateral? Medial. Yes, karena sternum ada di tengah tubuh. Jadi kalian ingat aja 2/3 bagian banyak yang hadapnya ke depan itu harus ke medial. Oke? Terus kita pasangin aja nih sekarang. Oke? Kita inilah. Oke, ini 2/3 yang harus medial, oke. Kemudian ini 1/3 yang ke belakang. Oke. Sekarang kita coba-coba nih. Kita coba-coba ya di pikiran kita nih. Oke. Kalau kita taruh di sisi kanan,
Cocok nggak dia? Cocok nggak 2/3 ini di sisi kanan? Cocok. Cocok. Kenapa? Karena yang itu dekat lengket dengan sternum di bagian media. Yes, karena 2/3-nya ini harus lengket ke sternum. Oke? Sedangkan kalau kita taruh di sisi kiri, nggak cocok. Kenapa? Karena 2/3 ini yang hadap ke depan dia, yang condong ke depan, dia itu di bagian lateral. Nggak cocok. Karena 2/3 ini harusnya lengket ke sternum, nggak lengket ke akromion. Yang lengket ke akromion itu 1/3 belakangnya. Oke, aman nggak? Aman, Bang. Oke. Kalau ada yang nggak aman, bilang ya. Oke, kemudian kita lanjut ke os humerus. Oke, sekarang yang penting, ini kan bahasa Inggris, jadi lebih enak pakai bahasa Latin aja ya. Kita nengok sekarang dari arah mana nih? Arah depan ya. Oke. Yang penting untuk diingat, yang harus khatam. Kalian praktikum hari apa? Besok, Bang. Besok, Bang. Lama, kayak mana cara kalian hafal semuanya nih? Itulah, Bang. Semangat lah ya. Oke. Kalau di UOS, Yang atas, Bang. Hmm? Berserah sama yang di atas. Apanya? Ya ini Bang cara ngapalinnya. Oh, tapi menurut aku kalau yang kiri kanan itu kayaknya kalian belum, kayak mana ya? Belum, nggak usah terlalu khatamin kayak gitu loh. Karena itu biasa nggak keluar di pretest, nanti keluarnya di post test. Jadi nanti kalian sebenarnya belajar cara membedain kiri dan kanan tuh nanti pas kalian praktikum, pas sudah ada tulangnya. Karena kalau nggak ada tulangnya, kayak goib-goib kayak gini, itu agak susah kan untuk dimengerti. Jadi aku ajarin ini biar kalian pas praktikum nggak ini aja, biar kalian nggak shock aja sih sebenarnya. Sebenarnya ini bukan, nggak harus kalian khatamin malam ini. Kalau untuk sisi kiri dan kanan, yang harus kalian khatamin malam ini itu adalah bentuk, kemudian struktur-struktur apa aja, kemudian letaknya tuh di regio mana. Oke? Aman? Aman, Bang. Oke. Sekarang kita lanjut ke os humerus. Jadi malam ini kan fokus hafalin ini struktur-struktur ini, kapur, kolum, kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke humerus. Wow. Yang pertama itu ada kapur humeri, ya, kayak kepalanya. Kemudian kalau ada kaput pasti ada, kalau ada kepala pasti ada leher. Oke. Kalau ada kaput pasti ada? Enggak juga sih. Oke, kalau ada kaput biasanya ada kolum. Oke, kalau kolum di os humerus ini unik dia. Ada 2 biji. Ada kolum anatomicum, oke, dan ada kolum chirurgicum. Chirurgicum. Kalau kolum anatomicum itu adalah kolum yang sebenarnya. Secara anatomis emang itu kolumnya. Sedangkan kolum chirurgicum itu adalah kolum yang diciptakan oleh kayak ahli-ahli bedah kayak itu. Kenapa? Karena biasa frakturnya itu di sini letaknya. Kalau nanti misalnya os humerus kalian pecah, itu biasa di sini frakturnya, kayak ada leher tidak kasat mata kayak gitu. Kolum chirurgicum. Itu fun fact aja. Oke, jadi ada 2 kolum, ada kolum anatomicum, kolum yang sebenarnya secara anatomis itu di situ. Kemudian ada kolum chirurgicum, di mana di situ tempat sering terjadinya fraktur. Oke. Kemudian yang penting itu adalah ada tuberculum minus dan tuberculum maius. Maius itu besar, minus itu kecil. Kemudian di antara 2 tuberculum itu ada namanya sulcus intertubercularis. Jangan takut, kita artiin satu-satu ya. Sulcus artinya paret, oke, paret. Inter di antara, tubercularis, tuberculum. Jadi artinya itu adalah paret di antara tuberculum. Oke, ingat aja. Di sini ada tuberculum minus, di situ ada tuberculum maius, di tengah-tengahnya itu ada sulcus intertubercularis. Oke, aman? Kemudian dari sini menuju ke bawah itu namanya ada corpus humerus. Kemudian di sini itu ada bagian kasar nih.
namanya tuh tuberositas deltoidea. Oke. Tuberositas deltoid itu nanti tempat melekatnya musculus deltoid. Fun fact. Oke. Oke, bagian atas udah aman? Ada yang ingin tanyakan? Lanjut. Oke, lanjut ke bawah. Nah, kalau dari depan, yang paling penting itu ada condylus humeri. Oke. Condylus humeri ini itu dibagi menjadi dua lagi. Oke. Condylus humeri ada trochlea humeri di bagian lateral. Oke. Trochlea humeri di arah lateral. Kemudian ada capitulum humeri di bagian medial. Penggabungan antara capitulum dan trochlea humeri itu adalah condylus humeri. Oke, aman? Condylus humeri terdiri dari dua, capitulum humeri dan trochlea humeri. Kemudian kalau ada condylus biasanya pasti ada epicondylus. Oke, ada epicondylus lateral dan medial. Oke, kemudian di atas dari condylus itu ada dua fossa. Oke, ada fossa coronoidea ini di bagian lateral, kemudian ada fossa radialis di bagian medial. Oke, ingat aja. Capitulum dia jodohnya sama fossa radialis, kok trochlea dia jodohnya sama fossa coronoidea. Oke. Agak banyak, tapi kita lanjut aja ya. Kemudian, sekarang di bagian belakangnya. Bagian belakangnya, yang penting itu di bagian bawahnya nih. Oke. Di bagian bawahnya itu ada fossa besar sekali. Itu namanya fossa olecranii. Oke, fossa olecranii. Itu aja kok di bagian belakangnya. Oke, apakah aman? Atau pengen diulang? Boleh, Bang, Bang. boleh nggak sih diulang misalnya kayak poin-poinnya tuh kayak kolom tuh ada dua, besok fossa tuh ada dua. Kan Oke. itu yang perlu diingatkan. Maaf Oke. ya Bang. Aman. Oke, mulai dari atas ya. Yang perlu diingat itu ada kapur humeri atau kepalanya. Kemudian ada kolum anatomicum, kemudian ada kolum chirurgicum, oke. Kemudian ada tuberculum tonjolan. Tuberculum ada dua, ada tonjolan yang besar atau tuberculum majus. Kemudian di bawahnya itu ada tuberculum minus. Di antara tuberculum ini ada paret, namanya itu sulcus intertubercularis di antara dua tuberculum tersebut. Oke, aman? Kemudian di sini tuh ada bagian kasar, namanya itu tuberositas deltoidea. Oke, tempat melekatnya musculus deltoid. Oke, lanjut ke bawah. Di bawah itu yang perlu diketahui itu adalah ada struktur namanya itu condylus humeri. Oke. Tapi kalau condylus itu ini semuanya itu condylus namanya. Oke. Dia tuh terbagi menjadi dua. Di bagian medial itu ada namanya itu capitulum humeri. Oke. Di bagian lateral itu ada namanya trochlea humeri. Oke. Kemudian di atas condylus tadi ini itu ada fossa. Oke. Kalau di atas itu ada fossa radialis di bagian medial. Kemudian di lateral itu ada fossa coronoidea. Itu yang harus diingat. Kemudian di samping-samping dari condylus, di samping dan di atas sih. Oke, itu tuh ada tonjolan-tonjolan namanya itu epicondylus. Condylus, epicondylus. Epicondylus ada yang lateral dan juga ada yang medial. Oke, aman? Lanjut. Kalau di bagian belakang yang perlu diketahui itu cuma satu, yaitu ada fossa olecranii. Oke, fossa olecranii. Oke, apakah aman tuh Merus? Aman? Apakah sudah dimengerti? Insya Oke. Allah aman, Bang. Oke, sekarang kita bedain humerus kiri dan kanan. Oke, pertama kita perlu tahu yang mana bagian depan, yang mana bagian belakang. Kalau bagian depan, ingat aja ada condylus. Kalau bagian belakang ada fossa atau masuk ke dalam. Ingat aja kalau di bagian depan dia ada condylus nih yang halus 2 biji. Kalau di belakang dia tuh cuma ada fossa nih, belakang ini. Oke? Oke, sekarang kita udah tahu yang mana depan, mana belakang. Sekarang kita tentuin struktur penentunya. Aku suka pakai caput humeri, oke? Caput humeri harus, oke? Harus ke medial.
Oke, itu aja kuncinya. Caput humeri harus medial. Oke, sekarang ada yang bisa tebak nggak ini kira-kira punya kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Ntar aku mikir dulu lah. Wait. Ya, kiri. Oke. Karena ininya harus ke medial. Oke. Kita contohin ya sekarang ya. Mana sih ini ya? Masih banyak kali coy. Oke. Nah, kita contohin sekarang. Oke. 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 Kan ini kan ke arah sini. Oke. Ingat ini kanan, ini kiri, oke. Kiri. Sekarang kita pasangin ya. Ini tuh harus ke arah medial. Kalau di kiri cocok kan? Oke, di sini medial. Oke. Sedangkan kalau ini kita pasang nggak cocok karena si kapur merinya itu akan menghadap ke arah lateral, nggak ke medial lagi. Oke, aman untuk posisi kapur meri, humerus, aman? Kita lanjut ya. Ingat kapur meri harus ke medial. Oke, kita lanjut ke antebraki. Masih banyak perjalanan dunia ini ya. Nah, ini tuh susah menurut aku untuk dipahami. Jadi mending kita pakai struktur yang menonjol aja. Oke. Kita sekarang mulai dari os ulna ya. Kita mulai dari struktur-struktur yang perlu diketahui dari os ulna. Oke. Ini yang paling suka tertukar nih. Adalah posisi anatomis yang tangan kita biasa sama tangan kita posisi anatomis itu beda. Oke. Jadi kalau posisi biasa, ulna itu tuh ada di lateral tangan kita. Oke, lateral. Sedangkan kalau di posisi anatomis, ulna itu di medial. Oke. Masih ingat kan posisi anatomis tangan kayak mana? Masih ingat kan? Masih, Bang. Di mana telapak tangan itu menghadap ke depan. Oke. Jangan lupa itu. Oke. Oke, sekarang kita tengok ulna ya. Yang penting untuk dihafal itu adalah nah lebih enak kayak gini. Ini tampak medial. Oke. Nah, di atasnya itu ada kepala ular. Oke. Di bawahnya itu biasa aja. Dan di sini dan ada tonjolan namanya prosesus styloid. Oke. Kita nengok dulu dari kepala ularnya. Oke. Nah, ibaratkan aja ini mulut ular nih. Ya, mulut ular ini namanya itu incisura trochlearis. Oke. Incisura trochlearis. Kemudian bagian kepala ularnya ini ya, ibaratkan saya ini kepala ular, ini namanya olecranon. Oke. Olecranon. Kemudian untuk mulut ularnya ini, kalau aku mudah ingatnya, itu namanya prosesus coronoideus. Coronoid, bukan coracoideus. Coracoideus itu di scapula. Kalau di sini coronoideus. Oke. Kemudian dia di bagian apa tuh? Bagian lateralnya, dia itu ada incisura radialis. Dia tuh akan melekat ke os radius. Itu ingatnya ya. Oke. Ini ada kepala ular, oke. Bagian atasnya ini kepalanya ini olecranon, bagian bawahnya ini, oke, itu prosesus coronoideus, kemudian tempat pembukaannya ini, lekukannya ini, itu namanya incisura trochlearis. Oke. Kemudian yang penting sama paling bawahnya ini palingan. Ada prosesus styloideus ulnae. Oke. Prosesus styloideus ulnae. Kemudian di sini nah, itu aja sih yang penting. Oke. Di kepala ularnya ini ada olecranon, kemudian bawahnya ada proses coronoideus, di antara dua itu ada incisura trochlearis. Kemudian di bagian lateral ya, oke, ini di lateral, oke, lateral. Ini tuh ada incisura radialis, oke. Kemudian bawahnya itu ada prosesus styloideus ulnae. Itu yang perlu dihafal. Oke? Ada yang ingin ditanyakan?
Bang, tadi yang ulna itu kalau posisi anatomi sama posisi biasa itu apa bedanya, Bang? Oke. Yang medial lateral Kalau itu ya? kalau biasa dia letaknya di mana ya? Wait. Ulna ini oke. Kalau biasa dia letaknya di lateral. Oke, kalau kita jalan biasa itu lateral. Sedangkan kalau anatomis itu letaknya di medial. Jadi nanti kalau kalian jawab soal tentamen, post test, kalau ditanya ulna itu di mana dia posisinya, itu kan harus jawab dalam posisi anatomis, oke? Dia letaknya di medial, medial dari tubuh. Yang luar itu radius, oke? Os radius. Oke, ingat. Terus sekarang kita bedain ya kiri dan kanan. Oke. Pertama kita nengok dulu depan belakang. Nah, untuk depannya itu cara ingatnya si kepala ularnya ini menghadap ke depan. Oke. Nah, ini hadap depan nih. Jadi kepala ularnya ini ke hadapan kita nih. Oke. Max, ngerti nggak? Ini kepala ular nih. Nah, ini depan, oke, ini depan, ini belakang. Oke. Sekarang kita udah tahu depan belakang. Yang jadi patokan itu adalah incisura radialis harus lateral. Kita tinggal cari aja si incisura radialis ini, kemudian kita pasangin di tangan kita. Incisura radialis itu pokoknya dia letaknya harus di lateral. Oke? Mau kita coba? Kira-kira ini ulna mana? Kiri apa kanan? Kiri. Oke, coba kita coba ya. Aku bingung sebenarnya. Oke, kita coba sekarang. Ini kira-kira tangan nih lah ya. Oke, ini kanan, ini kiri. Oke, sekarang si ulna nih. Oke, ulna itu kan harus berada di medial tubuh. Oke, berarti antara di sini atau nggak di sini ulnanya. Oke, oke. Dia nggak mungkin di lateral karena lateral ini tempatnya si radius, nggak mungkin di sini. Oke, berarti antara sini dan sini. Oke. Kemudian kita nengok nih di sini incisura radialisnya itu menghadap ke lateral kan? Oh, harus menghadap ke lateral. Oke. Kanan berarti dia. Oke, karena incisura radialisnya tuh di sini. Coy, betul. Kiri. Karena dia harus menghadap ke lateral. Oke. Oke, karena di sini kita nengok dia tuh lateral. Oke. Berarti dia itu cocoknya di sini, di kiri. Karena kalau ini ya, kalau tulang ini kita masukin ke kanan, nggak cocok karena incisura radialisnya tuh akan menghadap ke medial, nggak ke lateral. Ngerti nggak? Atau perlu diulang? Oke, ini sekarang ada ulna. Oke. Kemudian kita melihat ada incisura radialis di sini. Oke, sekarang kita pasangin ya ke tangan kiri dan tangan kanan. Oke. Sekarang kita coba ke tangan kanan dulu. Oke. Kita pasang di sini. Kan kita tahu incisura radialisnya di sini kan tadi. Betul nggak? Di sini. Di sini incisura radialisnya. Oke. Nggak cocok di sini incisura radialis. Kenapa? Karena incisura radialisnya tuh menghadap ke medial jadinya. Nggak ke lateral, nggak keluar tubuh. Berarti ulna ini bukan punya kanan. Oke. Sekarang coba kita pasangin ke tangan kiri. Pas, karena si incisura radialis ini, oke, menghadap ke lateral. Oke, masuk akal nggak? Amankah untuk ulna? Aman, Bang. Oke, ini agak susah dimengerti. Nanti di praktikum kalian akan nengok osnya sendiri ya. Oke, kita lanjut ke radius. Karena masih banyak. Oke, kalau os radius yang perlu diketahui itu adalah ada kaput radii. Oh, aku lupa. Kalau di ulna, kaputnya di bawah ya. Dia ada kaput, tapi kaputnya kecil dan di bawah. Nggak di atas kaputnya. Kan bisa kaput di atas. Kalau ini di bawah. Oke.
Sedangkan kaput radii itu kaputnya ada di atas. Kemudian kalau ada kaput biasanya ada kolom, ada kaput radii, ada kolom radii. Ada kolom radii. Kemudian di sini di bagian depan, di bagian depan itu ada tuberositas radii, bagian kasar ini, dan dia tuh menonjol. Ada tuberositas radii. Kemudian ada prosesus styloideus radii. Sama-sama nih ada prosesus styloideus ulnae, kalau di sini ada prosesus styloideus radii. Cuman itu aja sih yang perlu diingat dari radius. Sekarang kayak mana cara kita tahu dia tuh kiri atau kanan? Radius ini agak susah. Karena dia tuh kurang landmark, kurang struktur. Jadi menurut aku yang paling mudah dinengok itu adalah dari incisura ulnaris. Incisura ulnaris harus di medial. Kalau tadi incisura radialis, ingat ya, incisura radialis punya ulna itu harus di lateral. Kalau incisura ulnaris punya radius itu harus di medial. Kenapa sih namanya kayak tertukar balik? Karena incisura itu sebenarnya tempat dia melekat kayak gitu. Misalnya kan incisura radialis, berarti nanti di sini radius akan melekat di sini. Kenapa di sini dibilang incisura ulnaris padahal ini os radius? Karena nanti os ulna akan melekat di sini. Kayak gitu dia konsepnya. Coba kita pasangkan ya. Ini tangan kanan, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kita coba sekarang. Nah, di ini nggak nampak ya incisura ulnaris kalau ada di depannya. Tapi seharusnya dia itu ada di sini nih, ada di balik ini, incisura ulnaris. Karena dia berlawanan dari si prosesus styloideus. Kok styloideus yang di sini berarti dia akan di sini. Sekarang kita coba. Kita masukin dia ke kiri ataupun ke kanan ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kiri atau kanan? Ingat incisura ulnaris harus di medial. Kiri apa kanan cocoknya? Kiri. Sekarang kita coba ya. Berarti radius itu kan lebih lateral. Berarti dia antara di sini atau nggak di sini, Di sini tuh udah ada si ulnanya. Sekarang kita coba ke kanan. Kanan dulu ya. Nggak cocok, coy. Kenapa? Karena kan kita nengok tadi. Incisura ulnarisnya tuh ada di sini kan. Kalau kita pasang di sini, incisura ulnaris, nggak cocok. Karena incisura ulnarisnya tuh akan menghadap ke lateral. Sedangkan coba kita cocokin ke kiri. Di sini incisura ulnarisnya cocok karena dia menghadapnya ke medial. Untuk radius apakah dimengerti ataupun harus diulang? Ngerti kah? Kalau di radius ini konsepnya incisura ulnaris harus di medial. Kalau di sini incisura ulnarisnya tuh ada di balik sini nih, di bagian sini. Sekarang kita pasang. Kalau kita pasang ke kanan, di sini kan, di sini radiusnya kan, incisura ulnarisnya di sini. Pas nggak sini? Ini kita taruh sini sekarang ya, versi kecilnya. Kita taruh sini. Incisura ulnarisnya di sini. Kemudian kita nengok nih incisura ulnarisnya. Kira-kira dia menghadap ke lateral atau medial ya? Kira-kira nih. Incisura ulnarisnya menghadap ke lateral atau medial? Ke lateral kan? Karena dia menjauhi tubuh. Sedangkan kalau kita taruh di kanan, incisura ulnarisnya, kita nengok dia. Wow, dia menghadap ke medial. Karena ini kan tubuh manusia nih kan. Ingat ya, ini tubuh manusia. Kalau di sisi kiri dia pas dia menghadap ke sumbu tubuh. Kalau di sisi kanan kita pasang nggak pas dia karena dia tuh menjauhi tubuh atau sisi lateral. Make sense untuk radius? Kita lanjut.
Kita lanjut sekarang ke oscarpal, metakarpal, phalanx, dan manus. Wow. Kalau membedakan oscarpalia kanan dan kiri ini, menurut aku kalau dikeluarin agak kejam. Karena aku sendiri agak susah bedainnya. Tapi nanti coba aku kirim di grup ya. Kayak mana cara bedain oscarpalia kiri dan kanan. Oke? Jadi kita nggak belajar itu malam ini. Oke? Kita lanjut. Oke, kalau di manus, itu tuh terdiri dari 3 kan? Ada, wait. Ada karpal, oke? Yang ketebalan deh. Oke, karena ada karpal, ada metakarpal, ini harus hafal ya. Kemudian ada phalanges. Oke, karpal ini dia terbagi dari 7 tulang. 7 tulang ini wajib khatam. Oke, karena sering keluar di pretest dan post-test dan tentamen. Oke. Apa aja ini? Scapoid, lunatum, triquertum, capitatum, hamatum. Oke. Nah, dan ini kan susah dihafal. Jadi, menurut aku, setahu aku semua orang tuh pasti punya jembatan keledainya masing-masing. Jembatan keledai itu kayak singkatan-singkatan kayak gitu untuk memudahkan dihafalkan. Nah, setiap orang beda-beda. Oke, tapi kalau aku biasanya Sally, oke, left, oke, Sally, left, the part. Oke, ini baris pertama. Kemudian baris kedua, to take Carmen home. Ini mungkin agak susah karena bahasa Inggris. Jadi nanti kalian boleh cari jembatan keledai kalian masing-masing. Kalau mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Untuk memudahkan kalian menghafal. Oke? Kepanjangannya ya. Oke, kalau Saldi itu S. Berarti S itu ada os scapoid. Oke? Kemudian left itu lunatum. Kemudian T itu triquetrum. Kemudian kalau P itu ada pisiform. Nah, ini baris pertama nih. Baris pertama tuh yang proksimal, oke? Proksimal, yang lebih dekat ke sumbu tubuh. Oke, ini baris pertama. Kemudian kalau di baris kedua itu ada itu apa tuh? Trapezium. Oke. Itu ada trapezium. Kemudian ada trapezoideum. Kemudian to take Carmen tuh capitatum, kemudian H itu hamatum. Oke, ingat ya, ini baris pertama, ini baris kedua. Kemudian kita nengok ini tuh dari lateral menuju medial. Oke, scapoid paling lateral, oke, scapoid, kemudian lunatum, oke, Sally left, the party T triquetrum, party pisiform, to take, mulai lagi dari lateral, oke, trapezium, to take, trapezoideum, Carmen, capitatum, home, hamatum. Nah, biasanya aku kayak gitu hafalnya, tapi boleh cari sendiri. Oke, kue harus hafal 7, berapa nih 8 ya? 8 oscarpalia. Oke, aman? Amankah? Posisinya juga harus hafal ya. Yang mana lateral, yang mana medial. Oke. Ini lateral, medial. Aman? Kita lanjut. Bang, mau nanya. Tadi kan karpal katanya dibagi jadi 7 tulang. Tapi kalau kita buka kan ada 8. Itu memang namanya ada yang itu atau gimana ya, Bang? Aku salah ngomong tadi. Oke, kalau karpal itu 8. Oke, karpal itu 8. Tarsal yang 7. Oke. Enggak, 7 Oke, 8. Bang. Oke, 8 tulang. Oke. Kalau jembatan keledainya boleh pakai punya aku, boleh cari sendiri juga, oke? Ini urutannya itu, oke, ini urutannya baris 1
baris kedua itu dari lateral menuju ke medial. Kadang-kadang kalau PJ-nya jahat, bisa tuh nanti tanya, tulang mana yang paling proksimal dan paling lateral? Kira-kira apa kalau dari sini? Capoideum. Yes. Kenapa? Karena ini yang paling proksimal, oke? Ini paling proksimal, kemudian ini yang paling lateral, sedangkan ini paling medial. Oke? Oke. Kita lanjut ya sekarang. Ini karpal, oke. Habis karpal 7 biji ini dilanjutkan oleh metakarpal. Oke, lanjutkan oleh metakarpal. Kemudian dari sini, oke, yang banyak-banyak ini itu namanya falanges ataupun jari-jari ya. Bismillah. Oke. Kemudian ini kalian juga harus hafal nama-nama lain dari jari. Kalau kita bilang jari jempol, kok anatomi nggak boleh bilang-bilang dari jari jempol itu. Kita harus pakai bahasa Latin. Asik. Oke. Oke, yang pertama itu kalau jari jempol itu namanya digitus primus. Oke. Ataupun nama lainnya adalah pollex. Oke. Jari jempol. Oke. Digitus primus atau pollex. Oke. Kemudian kalau jari kedua itu ada digitus secundus. Oke. Atau nama lainnya itu adalah index. Oke. Kemudian kalau tengah ini ada digitus medius. Nama lainnya apa? Oh no. Itu tertius ya. Tertius. Nama lainnya baru medius. Oke. Kemudian kalau jari keempat ini itu adalah digitus quartus. Oke. Ini quartus. Kehidupannya. Oke, quartus nama lainnya adalah annularis. Kenapa dibilang annularis? Annulus itu artinya cincin, oke? Jadi quartus itu tempat biasanya kita pakai cincin dari manis, oke? Kemudian yang terakhir itu adalah digitus quintus. Itu artinya kelima, oke? Nama lainnya adalah minimus karena dia paling mini. Minimus. Oke. Oke, primus, secundus, tertius, quartus, quintus itu sebenarnya artinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke. Setan. Setan. Jet. Oke, kemudian Sorry. Sorry dan bang. Oke, dan kemudian masing-masing dari Diganggu situ abang tuh saya tadi bang. itu oke aman. Itu tuh ada nama lainnya. Oke, pollex, index, medius, annularis, minimus. Oke, jadi dihafal ya nama-nama latinnya. Oke. Lanjut ya. Coy, ini masih ekstremitas atas, bawah belum. Semangat everybody ya. Nah, susah ya. Oke, kalau os femur kita sekarang ke strukturnya aja dulu ya. Yang perlu dihafal. Caput femoris. Oke. Kalau ada caput selalu ada kolum. Jadi ada kolum femoris. Oke. Kemudian kalau di humerus tadi ada tuberculum, oke. Tuberculum mayor, tuberculum maius, tuberculum minus. Kalau di femur dia ada trochanter mayor. Terus ada trochanter minor. Oke. Kemudian tadi kok di humerus ada sulcus intertubercularis. Oke. Masih ingat? Kalau di femur dia ada linea intertrochanterica. Oke. Linea artinya garis, inter di antara, trochanter artinya trochanter. Trochanter itu mirip-mirip tuberculum lah, itu tonjolan. Oke. Kemudian yang perlu di-highlight itu ada corpus femoris. Oke. Kemudian kalau dari depan di bagian bawahnya ini nggak ada struktur yang interesting ya. Palingan ada epicondylus lateral, medial. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang. Tadi udah kan trochanter mayor, trochanter minor, kolum, caput. Yang penting itu ada linea aspera. Linea aspera tuh kayak semacam garis, dia tuh kasar.
kasar. Oke. Jadi cara kalian bedain femur depan dan belakang, paling enak tuh nengok dari linea asperanya. Kalau di belakangnya itu dia tuh ada bagian kasar. Oke. Kalau di depan dia tuh halus, mulus. Oke. Kemudian di bagian bawahnya dia tuh ada kondilus. Oke, kondilus medial, kondilus lateral. Di tengahnya itu ada fossa intercondylaris. Itu yang penting dihafal. Cuma itu aja sih. Oke. Kita ulang ya. Di atasnya tuh ada kaput, of course kalau ada kaput pasti ada kolum, kemudian ada tonjolan, ada trochanter mayor, ada trochanter minor. Oke, di antara trochanter tersebut ada linea intertrochanterica. Linea artinya garis, inter di antara trochanterica. Oke, aman? Kemudian di depan ada corpus femoris, kemudian nah di samping-sampingnya itu ada epicondylus lateral dan epicondylus medial. Oke, kalau dari belakang kita nengok yang paling menonjol itu ada linea aspera, oke, garis-garis kasar. Kemudian di bagian bawahnya itu ada kondilus. Kondilusnya ada dua, kondilus medial, kondilus lateral. Di tengah kondilus tersebut ada fossa intercondylaris. Oke, untuk femur apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman? Kita lanjut. Bang, kalau misalkan tampak depan itu kita lihat di linea asperanya atau gimana? Linea aspera tuh di belakang, oke? Ini tuh selalu ada di posterior. Oke. Berarti cara kita nengok dia depan belakang, kita pilih aja. Kalau depannya itu mulus, berarti dia tuh di depan. Oke, berarti tuh femurnya menghadap ke depan. Kalau kita pegang belakang, wow kasar, kayak itu. Emang nampak dia linea aspera tuh agak kasar, berarti dia tuh di posterior. Kemudian kalau nggak mau nengok linea, bisa juga kita nengok ada fossa intercondylaris di sini. Kok udah ada fossa intercondylaris, berarti dia tuh udah di belakang. Oke, sedangkan kok depan dia mulus aja nih, nggak ada apa-apa, nggak ada bolong-bolong. Oke, aman? Oke, aman, Bang. Oke, kemudian kita nengok dia tuh femur kiri atau kanan. Ini mudah nih menurut aku femur. Karena yang jadi struktur yang di highlight itu adalah kaputnya, oke? Kaput femoris. Oke. Seperti kaput humeri ya, sama-sama. Itu mereka tuh harus hadap ke medial. Harus ke medial. Oke. Ada yang tahu ini kira-kira femur mana, kiri atau kanan? Kanan. Oke, sekarang kita coba ya. Kaki kiri, kaki kanan. Ini kanan, ini kiri. Oke, sekarang kita masukin. Oke, kalau dia masuk ke kiri dulu ya. Oke, kalau kita masukin ke kiri. Kan di sini kaputnya nih. Oke, kan di sini kaputnya. Nggak cocok, karena kaputnya ke arah lateral. Oke, sekarang coba kita masukin ke kaki kanan sekarang. Oke. Wow, cocok. Kenapa? Karena kaputnya ke arah medial tubuh. Oke. Aman? Apakah ada yang ingin diulang? Aman, Bang. Oke. Kita lanjut ke patella. Oke. Ini menurut aku susah kalau pakai ini ya. Jadi, pertama kalau patella, strukturnya dulu ya. Oke. Strukturnya itu ada basisnya tuh atas, oke? Basisnya di atas, apexnya di bawah, oke? Nengok aja dia tuh kayak agak segitiga. Jadi kalau udah agak meruncing, oke, itu berarti di bawah nih. Oke. Kalau datar dia di atas. Oke, aman? Di atas ada basis, di bawah ada apex ataupun puncaknya. Oke. Kemudian kalau dari depannya tuh mulus. Belakang mulus juga sih. Tapi kalau di belakang itu dia tuh kayak ada dua something kayak gitu. Kayak ada dua sedikit tonjolan kayak gitu. Itu namanya, ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Latinnya itu adalah facies articularis. Oke, dibagi menjadi dua. Ada yang medial, ada yang lateral. Oke. Nah, sekarang untuk bedain patella kiri dan kanan itu susah. Karena kan nggak ada struktur yang nonjol. Kayak misalnya struktur ini harus ada sih sebenarnya medial sama lateral. Itu kan kayak mirip-mirip kayak itu.
Fascialis articularis medial sama lateralnya ini. Jadi tips and triknya adalah pertama kalian susun dulu patelanya itu basis di atas, apex di bawah. Oke, udah aman? Oke, langkah pertama susun dulu. Susun atas bawah, oke. Susun atas bawahnya udah tepat. Oke. Kemudian kalian jatuh, ya kita bisa bilang jatuhin, ataupun kita lepas tangan kita dari patella tersebut. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita nengok dia jatuhnya kemana. Oke, jadi patella itu dia belakangnya itu nggak rata. Oke. Jadi belakangnya tuh nanti ada yang lebih tinggi sedikit. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi nanti pas dijatuhin, dia tuh pasti akan jatuh ke satu sisi, antara dia sisi kanan ataupun sisi kiri. Oke. Nah, kalau dia jatuhnya ke sisi kanan berarti itu patella kanan. Kalau dia jatuhnya ke sisi kiri berarti itu patella kiri. Itu aja, ingat. Oke. Jatuhin. Terus nanti kalau dia jatuh ke kanan, oke, jatuh ke kanan, berarti patella kanan. Berarti dia punya kanan. Oke. Kemudian kalau jatuh ke kiri, berarti dia patella kiri. Oke. Oke, udah aman nanti os patellanya. Nanti kalau pokoknya kalau titamen, kalau udah ditaruh patella, planning aja dia tuh jatuh kemana dia. Kalau jatuh ke kanan berarti dia os patella kanan, kalau jatuh ke kiri berarti dia os patella kiri. Oke. Aman untuk patella? Nah, maksud jatuh di sini tuh, dia tuh singen. Kayak mana singen ya? Mereng. Oke, kalau dia cenderung mereng ke kanan, berarti itu dia punya patella kanan. Kalau dia nanti mereng ke kiri, dia itu berarti punya patella kiri. Kenapa? Karena si patella ini bagian belakangnya tuh nggak rata. Ada sebagian yang dalam, ada sebagian yang lebih dangkal kayak gitu. Jadi kalau kita taruh si patella ini, dia tuh nggak akan berdiri secara datar. Oke, dia tuh pasti ada mereng ke satu sisi kayak gitu. Yang dimaksud jatuh tuh itu mereng. Oke, aman untuk patella? Yang perlu diingat ada basis, ada apex, ada fascialis articularis. Oke, articularis ada yang medial, ada yang lateral. Oke, aman? Kita lanjut tibia ya. Yang mana nih guys? Bang mau nanya bang, Mm-mm. berarti fascias articularis medial itu yang agak miring itu bang? Atau yang agak datar? Nanti aku kirim di grup, aku harus berpikir juga nih. Pokoknya, kalau cara tuntin kiri kanannya kayak gitu. Wait. Kanan, oke. Kalau dia jatuh kanan, oh ya, berarti dia akan jatuh ke medialnya ya, pasti ya. Nanti lah aku kirim di grup ya jawabannya. Nanti aku pikir lagi. Oke? Oke bang. Oke, sekarang kita lanjut ke ostibia ya. Oke, kita lanjut ke ostibia. Nah, kan ostibia ada kanan, ada kiri. Perbedaannya nanti aja kita pikirin, oke? Kita sekarang bedain. Oh, kita sekarang hafal struktur-struktur yang ada di tibia dulu. Wait, ini kalian harus tahu, oke? Seperti radius ulna, ya. Kalau tibia itu, oke, kalau tibia, dia itu harus berada di medial tubuh, oke? Medial tubuh. Sisi lateralnya itu nanti diisi oleh os apa? Ada yang tahu nggak? Tibia kawannya sama siapa? Pacaran sama siapa? Fibula. Lah. Yes. Oke. Tibia itu akan di medial tubuh, fibula akan di lateral tubuh. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke, strukturnya. Yang perlu di highlight, oke. Di paling atasnya ini, oke. Oke. Itu tuh ada condylus lateral, ada condylus medial. Oke.
Kemudian di tengah-tengah ini, nih kalau kalian nengok dari atas, dia tuh kayak ada tonjolan-tonjolan kayak gitu. Oke, itu tuh namanya eminentia intercondylaris. Oke. Jadi kondilusnya itu sebenarnya bukan di sini nih, bukan di sini kondilus. Oke. Kondilusnya itu di atas nih, kalau pampang superior ini nggak ada ya. Nih. Ini kondilusnya nih. Ini kondilus. Oke. Kemudian di tengah ini nih, dua biji ini itu namanya eminentia intercondylaris. Oke. Eminentia itu penonjolan inter di antara condylaris kondilus. Oke. Kondilus lateral ada yang medial. Kemudian yang paling penting itu ada namanya tuberositas tibiae. Oke. Di situ menonjol nih menonjol. Oke. Menonjol ya, agak-agak sedikit. Kemudian ini kalau dipegang kasar, makanya namanya tuberositas. Oke. Kemudian tuberositas itu adalah tempat kita lihat itu tuh tibia depan atau belakang. Kalau kita udah nengok, mak depannya ini ada tonjolan. Kemudian kalau dipegang agak kasar, oke, itu fix berarti itu tibia di bagian depan. Oke. Kemudian yang penting lagi ada of course ada korpusnya. Nah, ini yang paling penting. Malleolus medial. Kalau nengok dari tibia di bagian bawahnya itu ada malleolus medial. Malleolus medial itu adalah mata kaki kalian. Oke, mata kaki di bagian medial. Oke, nanti di fibula ada malleolus lateral. Itu yang membentuk mata kaki bagian luar kalian, bagian lateral. Oke? Malleolus medial lateral. Oke. Nah, sekarang cara kita tahu dia tuh tibia kiri atau kanan. Oke, rumusnya adalah malleolus medial seperti namanya harus di medial, nggak boleh di lateral. Oke. Sekarang ada yang bisa tebak ini punya kiri atau kanan? Kanan. Oke, sekarang kita coba ya. Kaki kiri, kaki kanan. Oke, ini kanan, ini kiri. Oke, kemudian tibia harus di medial kan? Oke, sedangkan di sini tuh punya fibula. Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Malleolus medial. Kita coba ke kaki kanan ya. Kita masuk ini ke kaki kanan. Oke, cocok nggak? Di arahnya ke medial. Kemudian cocok nggak? Jawabannya cocok. Karena si malleolus medialnya itu betul-betul nih. Letaknya betul-betul di dia ke arah medial. Sedangkan kalau ini kita masukin ke kaki kiri nih. Oke, kan di sini malleolus medialnya. Nggak cocok. Karena si malleolus medialnya itu jadi hadap ke lateral. Oke. Sedangkan kalau kita taruh sini, pas nih. Hadapnya betul-betul ke sumbu tubuh. Oke. Aman untuk tibia? Aman, Oke. Bang. Oke, lanjut ya ke fibula. Oke, struktur yang penting untuk fibula. Itu ada kaputnya, oke. Kemudian ada kolumnya. Kalau fibula ini rawan atau balik yang mana atas, yang mana bawah. Ingat aja kalau atas itu lebih bulat, sedangkan bawah itu lebih tajam, oke? Ingat, atas lebih bulat, bawah lebih tajam. Kalau struktur yang penting itu ada kaput, kemudian ada kolum. Kemudian ada korpus fibula. Kemudian yang penting ada malleolus lateral. Oke. Kalau kuncinya seperti tibia tadi, tapi kuncinya itu adalah malleolus lateral harus di lateral. Malleolus lateral harus di lateral. Lateral. Nah, ini juga sama. Tuh nanti kalian tes saja ya, yang kayak di tibia ya. Untuk si fibula. Konsepnya sama aja. Oke, sekarang kita lanjut ya. Atau di fibula ada yang ingin ditanya? Oke, aman. Kemudian fibula ini juga sering tertukar sama os radius. Tapi ingat aja, os radius dia kepalanya itu betul-betul bulat.
kayak seruling. See? Wait. Kepalanya bulat kayak seruling. Bulat kali. Oke. Sedangkan kalau fibula dia tuh lebih bulat. Lebih kayak bakso. Oke. Atasnya tuh nggak datar. Oke. Lebih bulat, nggak datar kayak ini. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke os tarsal. Kalau pedis ingat, kalau tadi ada karpal, metakarpal, falangs, kalau tarsal ada tarsal, tarsal, metatarsal, tarsal, kemudian ada falangs. Falanges. Tarsal, kalau tadi karpal ada 8, ini ada 7. Ada 7 tulang, Apa aja? Boleh cari mnemonik sendiri, tapi kalau aku biasa jembatan keledainya itu adalah tiger, cup, need, milk. Tapi instead of K, aku ganti jadi C. Oke? Aku ganti jadi C. Oke. Kita tengok ya. Tiger berarti pertama itu ada talus, kemudian di bawah talus itu ada calcaneus, kemudian itu ada navicular, kemudian ada os. Yang mil ini skip nanti aja ya. Kemudian ada cuboideum untuk C-nya. Oke, cuboideum. Jangan di skip sih, nanti aja ya. Oke. Kemudian kalau MIL, oke. Itu terdiri dari, ini kan medial. Medial cuneiform. Kemudian itu I, intermedial. Cuneiform. Sama ini lateral cuneiform. Tapi nanti kalau kalian jawab di post test ataupun tentamen pakai bahasa Latin, berarti cuneiform medial. Dibalik ya. Cuneiform intermedial, cuneiform lateral. Oke. Nah, jadi ini 7-nya. Ada talus, calcaneus, navicular, medial cuneiform, intermediate cuneiform, dan ada lateral cuneiform. Oh, sama ada cuboideum. Kalau kalian malas bikin jembatan keledainya, kalian boleh cari di ChatGPT aja. Buatlah jembatan keledai untuk os-os tarsal. Oke. Nah, untuk posisinya, lebih enak nengok ini. Atau enggak aku gambar aja, biar lebih enak ya. Oke, pertama itu ada, paling bawah, itu ada namanya tuh os calcaneus. Ibaratkan aja kayak gini. Ya. Itu tuh adalah tulang tumit kita. Itu tuh yang menopang dari beban tubuh kita. Kemudian di atas calcaneus, di bagian medial, ingat ya. Ini medial, ini lateral. Oke, ini lateral. Oke. Nah, di bagian medialnya itu ada os talus namanya. Di sini nih posisinya. Oke, di sini ada os talus. Oke. Yaitu kecil. Nah, fungsi os talus itu adalah tempat melekatnya tibia. Jadi tibia itu akan melekat ke os talus. Dia tuh nggak akan melekat langsung ke calcaneus. Oke, aman? Sekarang kita gambar. Nah, di depan talus, ini talus. Ini calcaneus. Oke. Kemudian di depan talus ini tuh ada os, namanya tuh os navicular. Oke. Kemudian di depan calcaneus ini yang kosong ini, kan di sini talus, di sini kan kosong kan, tapi ini masih calcaneus. Itu tuh ada os yang gede, namanya cuboideum. Kemudian kan ini ada space kan, ini di samping cuboideum dan depan navicularnya ada space. Disinilah letak si os cuneiform tadi yang 3 biji itu. Cuneiformnya kan mulai dari ini cuneiform lateral, kemudian ada cuneiform intermedia,
kemudian ada cuneiform media. Nah, ingat aja nih. Oke. Kalau aslinya tuh kayak gini sebenarnya. Oke. Tapi ini kan agak ribet. Kan? Boleh lah nengok-nengok diagram yang lebih simpel kayak gini. Oke. Itu kaki kiri ya. Ini kaki kiri dari superior. Dari superior. Nah, dia gambarnya kira-kira kayak gini. Oke. Calcaneus, kemudian di atasnya, oke, di atasnya tuh ada talus ditimpa, kemudian di depan talus ada navicular, kalau di depan sisa calcaneus itu ada os cuboideum, kemudian di samping cuboideum, oke, di samping cuboideum, tapi di depan dari navicular itu ada space itu yang diisi oleh os-os cuneiform, oke, cuneiform mulai dari lateral, intermedia, kemudian media. Karena di depan ini baru ada metatarsal, kemudian baru falang. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk os-os tarsal? Izin nanya Bang, ini tadi dibagi mana tuh sebelah kiri ya? Yang mana? Ya, ini tuh diagram kaki kiri. Dari, oke, ini kaki kiri, oke, kaki kiri. Dari arah superior. Oke. Masih Bang. Nah, kemudian, oke, ini udah habis, oke. Nah, terakhir, jangan bersedih. Nama-nama ini juga mempunyai nama-nama Latin tersendiri, oke. Tapi sama, oke, Digitus primus, Digitus secundus, Tertius, Quartus, kemudian terakhir ada Quintus. Sama seperti nama-nama Latin di tangan. Akan tetapi yang berbeda tuh jempolnya, oke. Jempolnya itu kan tadi itu Digitus primus ataupun pollex kan. Kalau ini tuh sama-sama Digitus primus, tapi nama lainnya beda. Digitus primus. Nama lainnya adalah, kok tadi pollex, ini tuh namanya halucis. Halus. Ya, halus. Oke. Kemudian kalau di kaki, kita tuh nggak pakai tadi yang misalnya annularis, medius, dan kawan-kawan. Oke, kita tuh cuma pakai Digitus primus, secundus, quartus, quintus. Yang kita pakai nama lainnya itu hanya untuk jempolnya. Yaitu nama lainnya itu adalah halus. Oke. Untuk os-os di pedis, apakah ada yang ingin ditanya? Atau udah aman? Aman, oke? Kemudian yang aku tekanin lagi ya. Yang di humerus ini jangan lupa hafal ya. Yang struktur penting. Oh, no, not di humerus. Ya, struktur penting di scapula. Oke? Jadi kan udah aman kan cavitas glenoid, emang tempatnya caput humerus nanti di situ. Kemudian acromion itu nanti nempel os clavicula kan di situ. Kan ada extremitas acromionalis. Oke kan? Kemudian kalau processus coracoideus itu yang di bagian depan itu tuh nanti ada insersio sama origo. Ini tuh kalian sebenarnya belum belajar, tapi ya kita buat ya. Oke, kalau origo insersio itu, jadi setiap otot itu akan mempunyai origo dan insersio. Oke, origo itu adalah tempat asal dari otot tersebut. Oke, insersio itu adalah tempat melekatnya otot tersebut. Oke, berarti cara bacanya adalah processus coracoideus. Oke, merupakan tempat melekatnya musculus pectoralis minor. Hafal ya untuk pretest proses besok. Dan kalau origo berarti merupakan tempat asalnya musculus coracobrachialis. Oke. Processus coracoideus merupakan insersio berarti tempat melekatnya musculus pectoralis minor, dan origo tempat berasalnya musculus coracobrachialis. Oke. Ini aku buat notes. Insersio tempat melekat. Sedangkan origo tempat asal. Oke, kalau dari sini apakah ada yang ingin tanyakan atau udah aman? Oke, hafalnya nama muskulusnya yang 2 biji ini. Pectoralis minor sama coracobrachialis. Halo Bang, Yes. boleh ulangin lagi lah Bang. Soalnya nge-lag kali Bang tadi. Oke.
Jadi setiap muskulus, setiap otot itu mempunyai origo dan insersio. Oke? Origo itu adalah tempat asal dari otot tersebut. Oke? Karena dia tempat asal, dia tuh biasanya nggak terlalu bergerak. Oke? Kemudian kalau insersio itu adalah tempat melekatnya otot tersebut. Insersio itu kayak tujuan otot tersebut tuh mau kemana sih? Oke? Origonya tuh di sini, kemudian dia akan melekat, akan final destination-nya tuh ke insersio gitu. Biasanya aku ingatnya kayak gitu. Oke. Jadi si prosesus coracoideus itu dia itu adalah tempat asal, oke? Tempat asal origo dari muskulus yang bernama coracobrachialis. Oke, ingat ya. Dan di proses coracoideus yang sama itu tuh adalah merupakan tempat melekatnya ataupun insersio dari musculus pectoralis minor. Oke, aman? Clear sampai sini? Jadi ada dua musculus nih, ada musculus pectoralis minor, ada musculus coracobrachialis. Kalau pectoralis minor di proses coracoideus dia tuh berinsersio, berarti itu final destination dia. Sedangkan kalau di musculus coracobrachialis, prosesus coracoideus ini nih, di sini ya tuh, ini nih, dia tuh akan berasal dari situ. Oke, kalau kita gambar ya, kalau kita gambar nih. Nah, kan ada coracobrachialis sama pectoralis minor. Oke, kalau pectoralis minor tadi berarti namanya berinsersio kan? Oke, berarti kalau pectoralis minor tuh dia tuh entah dari mana tuh, dari mana-mana berinsersio dia ke sini. Itu pectoralis minor tadi. Oke, oke. Pakai ini ya. Lalu kalau pectoralis minor dia dari mana-mana dia akan berinsersio, akan melekat sini. Sedangkan kalau musculus coracobrachialis berarti dia dari sini, dia berorigo, oke? Berarti dari sini dia tuh akan menuju ke tempat lain. Oke, itu. Apakah mengerti konsep origo dan insersio ini? Atau perlu diulang? Aman? Origo dan insersio. Ini aja, origo itu kampungnya. Insersio itu adalah tempat tujuan kalian pergi dari kampung tuh kemana? Oke, tempat rantauan ala-alanya. Oke, udah clear kah untuk hari ini? Ataukah ada yang harus dijelaskan kembali? Ini nanti PPT-nya aku kirim ke grup aja yang udah dicoret-coret ya, biar kalian bisa baca juga. Oke. Bang, kita mau nanya. Nggak, ini cuman kayak betul atau enggak kalau sepemahaman kita tuh kayak ini. Kalau misalkan si musculus pectoralis minor itu dia dari mana-mana tapi dia ada satu tempat pemberhentiannya. Tapi kalau misalkan origo muscular coracobrachialis tuh dia dari titik itu terserah kemana-mana gitu, Bang. Yes, tapi sebenarnya bukan kemana-mana. Dia itu cuma ada 2 titik aja. Oke, Bang. Itu cuma ada 2 titik. Ada origo sama insersio. Berarti kalau origonya misalnya pectoralis minor, berarti nanti kalau nggak salah aku dia tuh dari 3 tempat kok pectoralis minor tuh. No, pokoknya dari coste. Oke, berarti origonya dari coste, kemudian nanti berinsersio dia ke prosesus coracoideus. Oke. Kalau coracobrachialis itu berarti nanti origo, berarti dia kampungnya itu dari prosesus coracoideus, dia itu akan merantau ke bagian lengan bawah kayaknya, setahu aku. Ya, kalau coracobrachialis. Berarti nanti dia berinsersio, tempat rantauan dia itu akan ada di lengan bawah. Oke. Aman? Oke, aman, Bang. Oke, apakah ada yang ingin tanyakan kembali mengenai dunia ini? Tapi sejujurnya, kalau aku baca PPT, itu bingung kali coy cara nengok ini. Menurut aku lebih enak cari struktur yang udah pasti-pasti aja. Oke? Terus kita cocokin menghayal-hayal aja gitu. Biar lebih enak. Oke, aman? Apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Oke, kalau nggak ada, aku tutup ya. Oke. Terima kasih karena udah mengikuti bimbingan sampai akhir. Oke, aku tahu kalian ngantuk dan capek. Tapi good luck buat praktikum besok. Jangan lupa dihafal untuk struktur-struktur yang penting. Kemudian hafal juga tuh Digitus Primus, Secundus, kemudian os-os tarsal. Dan kalau bisa hafal juga letaknya tuh di mana. Oke? Yang mana paling proksimal, yang mana paling lateral, yang mana paling medial, yang gitu-gitu. Oke? Baik, Bang. Baik, Baik, Bang. Bang. Iya, apalagi yang harus dihafal ya. Struktur penting. Terus nanti kalau yang kiri kanan, tuh post test juga biasanya nggak keluar sih. Itu palingnya nanti keluarnya tuh di tentamen. Oke? Aku akhiri. Baik, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, Baik. PC aku aja. Oke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi Atas wabarakatuh. bimbingannya, Makasih, Bang. Bang. Makasih, Makasih banyak, Bang. Bang. Makasih banyak, Bang.